Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini kita akan membahas terkait persamaan gelombang. Di sini saya telah menyertakan ilustrasi dari gelombang yang Anda bangkitkan melalui tepukan air di bak mandi, di permukaan bak mandi, atau Anda sedang memainkan tali, kemudian tali tersebut Anda gerakkan ya ke atas dan ke bawah sehingga membentuk gelombang. Ingat, satu gelombang terdiri dari satu lembah dan satu puncak, atau sebaliknya satu lembah dan satu puncak ya. Puncak ke puncak atau lembah ke lembah itu dinamakan panjang gelombang. Kemudian kalau kita tarik garis ya, di sini ada level keseimbangan ya. Ini garis keseimbangan ya. Jadi pergeseran secara vertikal ya, pergeseran maksimum dari level keseimbangan ya, ke posisi tertinggi itu dinamakan dengan amplitudo ya, dalam arah vertikal atau dalam arah Y ya. Jadi di sini ya, kita kembali lagi, saya menampilkan ilustrasi gelombang dari permukaan air yang ada tepuk di dalam bak mandi atau dari tali yang Anda goyangkan ke atas dan ke bawah. Jadi akan membentuk gelombang ya. Banyak gelombang dalam hal ini. Kemudian energi gelombang tersebut menjalar dalam segala arah ya, secara horizontal ya. Jadi energinya ya ini ya, berada di dalam gelombang itu sendiri ya. Sementara gelombang tersebut menjalar dengan kecepatan v ya, dalam arah horizontal atau dalam arah x ya. Jadi di sini saya berikan ya, sebuah fungsi ya yang dinyatakan dengan posisi dan waktu x, t ya. Dalam kasus ini kita anggap t itu sama dengan 0 ya. T sama dengan 0. Sehingga jika kita berikan fungsi gelombang di sini ya, dari y sama dengan fungsi x, t, maka ya karena gelombang yang terbentuk membentuk sudut kosinus ya, kita tulis ya dengan persamaan fungsi gelombang sebagai berikut. Y sama dengan amplitudo, ingat tadi amplitudo dari level keseimbangan hingga ke puncak atau ke titik pergeseran tertinggi ya. Ini amplitudo. Kemudian di sini kita kali dengan kosinus karena gelombang yang terbentuk adalah gelombang kosinus ya. Kemudian dalam kurung ya C dikali dengan X ya. C di sini adalah konstan ya, konstan. Nah, di sini X itu dimulai dari 0 ya, sehingga jika membentuk gelombang kosinus, maka di sini gelombang kosinus ya untuk X sama dengan 0 ya, jadi di sini cos 0x ya itu sama dengan 1 ya, sehingga kita tulis di sini rumusnya Y sama dengan amplitudo dikali kosinus C dikali X ya. Jadi C itu adalah konstanta ya.
di mana kosinus 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi untuk T sama dengan 0 di sini kita anggap ya fungsi gelombangnya Y dalam kurung X, T sama dengan 0. Itu sama dengan amplitudo dikali kosinus dikali K dikali X ya. Nah, untuk kosinus 0 di mana X di sini sama dengan 0 ya. Itu sama dengan kosinus 2pi ya, kosinus 2pi ya. Sama juga dengan kosinus 4pi dan juga kosinus 6pi. Jadi kosinus 2pi itu dilihat dari satu gelombang ke gelombang berikutnya ya. Jadi itu yang dinamakan dengan 2pi ya. Kalau 1pi saja ya, itu kan nilainya 180 derajat. Kalau 2pi berarti 360 ya, 360 berarti kan satu gelombang ya. Ada satu puncak, ada pula satu lembah ya. Jadi di sini jika kosinus 0 ya, maka nilainya adalah sama dengan 1. Demikian juga jika kosinus 2pi, 4pi dan juga 6pi itu juga bernilai sama dengan 1 ya. Nah, ini jika T sama dengan 0 ya. Pada kenyataannya gelombang tersebut ya selalu bergerak ya. T-nya itu tidak sama dengan 0. Ini untuk penyederhanaan saja ya. Sehingga untuk setiap posisi katakanlah di sini ya, gelombang tersebut bergerak dalam arah X ya. Ketika berada di antara puncak ya, maka bernilai positif. Jika posisi berada di antara lembah, maka bernilai negatif ya. Nih. Jika T-nya itu tidak sama dengan 0, artinya gelombangnya terus bergerak. Nah, di sini kita sederhanakan, kita anggap T sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapati fungsi gelombangnya untuk T sama dengan 0 berarti Y ya, fungsi X ya dengan T sama dengan 0 itu sama dengan A kosinus K dikali X. K adalah bilangan gelombang ya dalam arah X ya. Sehingga di sini untuk fungsi Y sama dengan A kosinus CX ya, ini C-nya kita anggap konstan ya. Di mana di sini gelombang tersebut adalah gelombang kosinus, maka kosinus 0x itu sama dengan kosinus CX ya. Di kosinus 0 itu bernilai 1 ya. Di kosinus 0 nilainya sama dengan kosinus 2pi dan sama juga dengan 4pi serta 6pi ya dalam arah X ya. Jadi ini kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya. Di sini untuk kosinus 2pi ya. Jadi itu sama dengan CX ya. C ini adalah konstanta ya. Jadi CX sama dengan 2pi. Sehingga dapat kita peroleh di sini C itu sama dengan 2pi per lambda yang sering disebut dengan bilangan gelombang ya. Jadi kita lakukan trik matematik dari CX sama dengan 2pi ya. X sama dengan 2pi per C, ya, C ini adalah konstan dari satu fungsi gelombang ini, ya. Kemudian lambda sama dengan 2pi per C. Sehingga kita peroleh dengan trik matematik, C sama dengan 2pi per
per lambda, ya, yang disebut dengan bilangan gelombang. Ya. Kemudian kita ingin mendapatkan persamaan gelombang, ya, sehingga tadi kita peroleh ya di mana C itu sama dengan 2pi per lambda, kemudian kita substitusi ke dalam fungsi gelombang Y sama dengan A dikali kosinus CX, maka kita peroleh ya Y sama dengan A kosinus dalam kurung 2pi per lambda dikali dengan X. Ya. Kemudian di sini kita perhatikan ya, untuk satu panjang gelombang ya dalam arah X, ya, satu panjang gelombang dalam arah X, ya, di mana Y ya, fungsi X sama dengan lambda, koma, T sama dengan 0. Kita menganggap bahwa waktu adalah diam dengan T sama dengan 0. Sehingga kita peroleh jika X sama dengan lambda, maka di sini kita substitusi ke fungsi gelombang ini, ya, sebelahnya, maka kita peroleh T dalam kurung X, lambda, X sama dengan lambda, T sama dengan 0, sama dengan A dikali kosinus dalam kurung 2pi per lambda, X-nya kita ganti dengan lambda atau panjang gelombang. Ya. Sehingga jika kita coret lambda dikali dengan lambda, ya, seper lambda dikali dengan lambda, maka akan kita peroleh rumus Y, ya, fungsi X sama dengan lambda, T sama dengan 0, itu sama dengan A dikali kosinus 2pi saja. Ya. Jadi kosinus 2pi. Ya. Benar ya. Benar, kosinus 0 itu bernilai 1. Ya. 1 di sini. Ya. Berbeda halnya jika fungsinya dimulai dengan sinus. Sinus 0x. Ya. Ini untuk kasus kosinus 0x. Ya. Dengan anggapan di sini T sama dengan 0 dan C itu adalah konstan. Ya. Demikian juga jika Y sama dengan Y, ya, dalam kurung X sama dengan 2pi atau 4pi atau 6pi. Ya. Nanti jika T sama dengan 0, maka akan kita peroleh fungsi gelombang ya, Y, X, T sama dengan 0 itu sama dengan A kosinus 2pi, 4pi, dan 6pi. Ya. Jadi ini contohnya jika X-nya kita ganti dengan 2 lambda atau 2 panjang gelombang di sini ya, yang bergerak dalam arah X, ya, dan 2 puncak gelombang, kemudian dikali dengan 1 puncak gelombang berikutnya, maka kita peroleh bukan dikali ya, tapi dijumlahkan dengan puncak gelombang berikutnya, ya, maka kita peroleh 2 lambda, ya, 2 lambda, ya. Ini cos 2pi ya, sehingga ini kita substitusikan Y dalam kurung X sama dengan 2 lambda, T sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh A dikali kosinus 2pi per lambda ya, dengan gelombang dikali dengan 2 lambda ya. Dimana tadi X-nya telah kita ganti dengan 2 lambda. Sehingga seper lambda dikali dengan 2 lambda akan kita peroleh A kosinus 4pi. Demikian juga jika X-nya kita ganti dengan 3 lambda, 3 dikali lambda ya, T sama dengan 0. Akan kita peroleh ya, solusinya fungsi gelombang Y sama dengan A dikali kosinus 6pi. Ya. Nah, ini dengan anggapan ya, waktu adalah diam. Tapi pada kenyataannya gelombang tersebut terus bergerak untuk masing-masing posisi ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi di sini dapat kita tulis ya, fungsi gelombang menjadi Y dalam kurung X, T sama dengan 0 itu sama dengan A dikali kosinus dalam kurung 2pi per lambda dikali dengan X ya, dengan 2pi per lambda ya, ini sering digambarkan lewat K ya. K sama dengan 2pi per lambda atau bilangan gelombang ya. Demikian juga jika gelombang yang terbentuk
adalah gelombang sinus ya. Jadi fungsi gelombangnya menjadi Y dalam kurung X, T sama dengan 0 sama dengan A dikali sinus dalam kurung 2pi per lambda dikali dengan X ya. Nah, tugas Anda di sini adalah membuat ilustrasi ya, dari fungsi gelombang Y dalam kurung X, T sama dengan 0 sama dengan A dikali sinus KX ya. K itu bilangan gelombang ya. Jika kita jabarkan bernilai 2pi per panjang gelombang ya. Nah, tugas Anda adalah membuat ilustrasi dari fungsi gelombang Y dalam kurung X, T sama dengan 0 sama dengan A dikali sinus dalam kurung KX ya. Bagaimana ilustrasi dari fungsi gelombang Y X, T sama dengan 0 sama dengan A sinus dalam kurung K kali X ya. Kalau yang saya tampilkan ini adalah ilustrasi dari fungsi gelombang Y dalam kurung X, T sama dengan 0 sama dengan A dikali kosinus KX. Nah, untuk fungsi gelombang Y dalam kurung X, T sama dengan 0 sama dengan A dikali sinus KX, silakan Anda gambarkan. Itu menjadi tugas ya. Jadi jelas ya. Sini cos 0 ya, itu sama dengan kosinus 2pi ya, 4pi dan 6pi. Ya, jika kita substitusikan X sama dengan 2 lambda ya seperti ini, dengan menganggap T sama dengan 0, maka akan kita peroleh fungsi gelombang Y dalam kurung X, T sama dengan A kosinus 4pi ya. Mana nilai kosinus 0, kosinus 4pi, kosinus 6pi itu adalah sama. Nilai 1, ya ini 1 ya. 1. Jika fungsi gelombangnya sinus, maka sinus 0, sinus 0 X ya, itu sama dengan 0. Ya, itulah tadi saya tugaskan Anda untuk menggambarkan ilustrasi dari fungsi gelombang Y dalam kurung X, T sama dengan A sinus KX. Oke, silakan dikerjakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.